Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita untuk mengawali pertemuan kita pada sore hari ini dengan banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan nikmatnya, sehingga kita pada kesempatan sore ini masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan iman Islam, dan alhamdulillah Allah masih menuntun kita, hati kita, sehingga kita bisa berjumpa kembali pada sore hari ini untuk bersama-sama belajar bahasa Arab, insya Allahnya akan disampaikan oleh Ustadz Irfan. Kemudian pada kesempatan ini, insya Allah nanti akan dibahas metode Yasir ya, dan dilanjutkan dengan Iqrob surat Al-Kahfi, lanjut yang kemarin ayat 28 masih belum selesai. Dan mudah-mudahan apa yang Ustadz akan sampaikan nanti kita senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan untuk dapat menangkap, menerima apa yang disampaikan Ustadz. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Baik ibunda dan ayahanda yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita masih ingin dan masih terus berjuang untuk belajar mengi'rab. Kalau kata orang di luaran sana, itu pelajaran paling susah katanya. Ngapain belajarin? Ternyata Allah kasih sama kita, kita merasa nyaman. Ya, walaupun tidak bisa, tapi kita merasa nyaman aja. Nah, salah satu karunia-nya itu. Jadi walaupun tidak bisa, tapi dikasih rasa nyaman aja, itu udah bagian karunia. Berapa banyak kemudian orang sudah tidak ngerti Al-Quran, dan Allah kasih rasa benci sama Al-Quran. Masya Allah. Nauzubillah dari hal itu semua. Ya. Nah, kita ini alhamdulillah masih dapat rahmat Allah, ya kan? Belajarnya kesulitan, nulis Arab nggak pernah kita coba belajar nulis Arab, begitu kan? Tapi kemudian semuanya itu tidak lain kecuali mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akan mencoba untuk mengurai bagaimana sih logika mengi'rab itu gitu. Ya. Saya akan buka bagaimana kita logika mengi'rab itu bagaimana. Nah, coba Pak Zur, saya minta dibuka ini Pak Zur. Jadi bagaimana sih sebenarnya logika mengi'rab? Oke, coba kita perhatikan ya. Ini saya buka mengi'rabnya supaya kemudian bisa dipahami. Nah, ini udah kelihatan? Ya. Oke. Baik. Nah, kita masuk kepada al-i'rab. Kita masuk pada al-i'rab. Apa sih i'rab itu? I'rab itu adalah perubahan harokat akhir. Perubahan ya, harokat. Jadi perubahan harokat pada apa yang dirubah? Pada huruf akhir. Huruf akhir pada kata. Huruf akhir setiap kata.
Jadi itu namanya i'rab. Ma huwal i'rab? Al-i'rabu huwa at-taghyiru, perubahan. Awakhiril kalimah, ya, akhir-akhir kata, bidukhulil awamil, karena masuknya amil mukhtalifah, amil yang berbeda. Macam-macam berbeda. Itulah namanya i'rab, perubahan. Nah, pertanyaannya, siapa yang merubah? Gitu ya. Yang merubah itu namanya adalah awamil. Yang merubah itu namanya adalah awamil. Nah, awamil itu ada namanya awamilul fi'liyah. Nah, awamilul fi'liyah ini yang mengharuskan setelah adanya fi'il wajib adanya fa'il. Gitu. Nah. Nah. Saya ubah ya, saya ulang lagi. Siapa yang merubah? Apa yang merubah? Yang merubah itu karena awamil. Ya, namanya adalah awamil atau sering disebut namanya amil. Siapa yang dirubah? Yang dirubah itu namanya adalah ma'mul. Ya, namanya ma'mul. Ma'mul ini dibagi jadi 4. Ya, dibagi jadi 4. 1, 2, ya Bun. 3, 4. Nah, ini namanya diubah jadi 4. Ini namanya ma'mul. Nah, apa saja yang 4 itu? Yang 4 itu ada namanya yang marfu. Kemudian ada yang mansub. Ada lagi yang majrur. Ada lagi yang Majzum. majzum. Gara-gara ada amil, ya, gara-gara ada yang merubah, maka yang terubah, yang dirubah itu cuman posisinya ada di sini. Ada marfu, ada mansub, ada majrur, ada majzum. Sekarang masuk kepada awamilul fi'liyah. Jadi awamilul fi'liyah itu adalah yang merubah dalam bentuk fi'il. Apabila dia fi'ilnya fi'il lazim maklum, maka yang diubah sama dia adalah fa'il. Harus fa'il. Fa'ilnya harus marfu. Kalau kemudian fi'ilnya itu muta'addi, ya, maka dia harus ada fa'il, harus ada maf'ulun bih. Itu dia. Namanya harus ada maf'ul, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Bila fi'ilnya ini kemudian majhul, maka ada namanya naibul fa'il. Nah, jadi kalau disebut awamilnya, awamil fi'liyah, awamil yang berupa jumlah fi'liyah. Itu ada fi'il. Fi'il ini yang mengharuskan adanya fa'il. Fa'il itu posisinya harus marfu. Tapi bila fi'ilnya ini muta'addi,
maka harus ada fa'il dan maf'ulun B. Itu pasangannya, itu makmulnya namanya. Jadi gara-gara ada fi'il, ya kan, maka mengharuskan adanya fa'il. Kalau ada fi'ilnya muta'addi, mengharuskan makmulnya itu harus ada fa'il, harus ada maf'ulun B. Bila fi'ilnya itu majhul, maka harus ada Ibul naibul fa'il. Kira-kira sampai sini bisa? Bisa. Ya tinggal contohnya aja. Oke, kita kasih contoh dulu sama Bunda. So, ya, kita kasih contoh sama Bunda. Nah, ada umpamanya contohnya fiilnya. Fiilnya umpamanya jahaba. Ya, kemudian siapa? Muhammad. Nah, Muhammadun. Jahaba jadi apa? Fiil. Muhammad jadi apa? Fa'il. Karena dia jadi fa'il, makmulnya namanya fa'il, maka harus dia marfu. Mau dia ini bentuknya adalah isim yang zahir, atau kemudian dia bentuknya adalah isim yang mabni, maka dia harus menempati makmul, posisinya marfu atau rofa. Ya, namanya lagi jahabatum. Jahabtum. Mana fiilnya? Zahaba. Mana fa'ilnya? Tum. Berupa apa dia tum ini? Domir mutasil. Ya, domir mutasil. Karena domir mutasil itu mabni, maka dia memposisikan menjadi makmul namanya fa'il, wajib posisinya marfu atau rofa. Jadi kalau ditanya, siapa yang membuat tum ini harus fi mahali rofin? Fi'il. Itu namanya amil, Bun. Amil. Ya, itu namanya amil. Ya, fi'il itu jadinya namanya amil. Terus, kemudian contoh lagi. Doroba. Muhammadun. Ya. Kalban. Fa'il maf'ulun bih. Doroba. Doroba ini bentuknya fi'il. Tapi fi'ilnya fi'il muta'addi. Gara-gara ada fi'il muta'addi, maka mengharuskan ada makmul yang namanya fa'il dan maf'ulun bih. Fa'il posisinya harus rofa. Inilah rofanya. Maf'ulun bih posisinya harus mansub. Inilah mansubnya. Ya, gara-gara apa? Gara-gara fi'il muta'addi. Kenapa kemudian jahaba ini fi'il juga kan, Bun? Iya. Tapi tidak ada maf'ul. Kenapa? Karena fi'il lazim. Karena fi'ilnya namanya fi'il lazim. Gitu.
Lazim. Fi'il lazim maklum. Ini apa? Ya. Fi'il lazim Lazim maklum. Lazim maklum. Lazim maklum. Kalau yang Jadi fi'il muta'addi, itu ya kalau kemudian dilihat dari aktif dan pasif ada namanya kemudian maklum dan majhul. Oh, fi'il maklum. Kalau kemudian dilihat dari objek, ta'addi, maka ada yang namanya lazim lazim, dan muta'addi. Nah, ini terus ini, Waduh. ya terus ini berpasangan terus itu. Sebab dia yang membuat makmulnya itu apa? Sekarang, ya. Jadi kalau ditanya, kenapa jahaba ini dia tidak ada maf'ulnya? Kan fi'il. Ya. Namanya fi'ilnya fi'il lazim dan Lazim maklum. dan maklum. Ya. Maklum. Terus nanti maklum sama muta'addi. Dah. Sekarang lanjut. Umpamanya duriba Duriba. Muhammadun. Juhul. Sekarang pertanyaannya, duriba fi'il apa? Fi'il madi majhul. Nah, fi'il madi Majhul. majhul. Berarti dia fi'ilnya majhul. Dah. Karena dia fi'il majhul, maka setelahnya ini menjadi Naibul fa'il. naibul fa'il. Nah, gitu. Ya. Bedanya sama ini apa? Yang di sini namanya fi'ilnya adalah lazim maklum. Oh, yang ini yang duriba Muhammad. Kalau yang ini artinya majhul. Bedanya itu. Oh, itu dah Muhammad. Jadi kita harus tahu maklum sama majhul sama muta'addi sama lazim. Harus tahu. Daraba Muhammadun lazim maklum. Supaya nanti kalau Bu Diah ngajar, Bu Maryam Amin. ngajar, gitu kan, itu udah nggak ini lagi. Gitu. Udah bisa lah, udah tahu rumusannya. Sudah. Sekarang masuk pada yang awamil berikutnya. Jadi yang merubah itu awamil semua nih. Awamil berikutnya namanya awamilul ismiyah. Berarti jumlahnya Ya. ismiyah. Sekarang masuk dia pertanyaannya. Kalau dia awamilnya awamilul ismiyah, berarti kalau gitu ada mubtada. Kalau ada mubtada, namanya ada khobar mubtada. Khobar mubtada rofa marfu. Siapa yang membuat khobar mubtada ini marfu? Mubtada. Sebab kalau tidak ada mubtadanya, tidak ada namanya khobar Mubtada. Gitu juga. Kalau nggak ada fiil, berarti tidak ada fa'il. Kalau tidak ada fiil maf'ulun bi, tidak ada fiil muta'addi, tidak ada maf'ulun B. Fi'il majhul mengharuskan adanya naibul fa'il.
Namanya awamilul ismiyah. Oke, lanjut. Setelah awamilul ismiyah, ada lagi. Namanya apa? Awamilul nawasih. Nawasih. Awamilun nawasih. Apa saja dia awamilun nawasih? Yang pertama adalah kana wa akhwatuha. Terus berikutnya kada wa akhwatuha. Terus berikutnya inna wa akhwatuha. Terus berikutnya la nafi lil jinsi. Ini namanya awamil. Nawasih. Namanya awamilun Nawasih. nawasih. Kecilan dulu, gedein dulu. Gara-gara ada kana dan teman-temannya, maka harus ada namanya isim kana. Isim kana. Isim kana posisinya Marfu. marfu. Mansub. Marfu. Marfu. Isim kana marfu. Khobar kana baru Mansub. mansub. Isim Ini kana. khobar. Kalau Saya isim tanya sama Bunda, yang menjadikan adanya isim kana dan khobar kana itu siapa? Awamilun nawasih. Iya. Yang mengharuskan adanya isim kana dan khobar kana, ya si kananya itu sendiri. Kira-kira kalau nggak ada kana, kira-kira isim kananya jadi apa? Jadi mubtada. Jadi mubtada. Khobar kananya jadi apa? Khobar mubtada. Khobar mubtada. Itulah kenapa dia disebut namanya awamilun nawasih. Awamil yang merusak namanya. Merusak kedudukan. Sebab apa? Seharusnya khobar itu dia marfu, gara-gara ada si kana ini, khobarnya itu menjadi mansub. Jadi Mansub. Gitu. Itulah kenapa disebut dalam kaidah bahasa Arab namanya awamilun nawasih. Awamil yang merusak kedudukan. Seharusnya isim kana tadi mubtada jadi isim kana. Seharusnya tadi khobar mubtada jadi khobar kana. Namanya berubah, posisinya i'rabnya juga berubah. Itulah namanya awamilun nawasih. Nah, ini saya Pak Ustadz, jadi maaf Pak Ustadz kalau saya ringkas itu, kalau saya pengertian saya, jadi kalau misalnya dia mubtada, kalau tidak dimasukkan unsur kana, dia tetap sebagai mubtada. betul. Atau dia khobar. Tapi karena kemasukan awamilul nawasi, baik kana atau la, berarti dia merubah menjadi isim kana atau di depannya itu ya Pak Ustadz ya. Betul. Khobar dia juga menjadi seperti kana, kada, ina, dan la itu ya Pak. Betul. Benar, Bu. Kan biasanya yang merubah, kita tahu khobar itu selalu marfu kan?
Ya. Ya, khobar kan Tapi ketika dia berarti ini menjadi khobar dia kana, rusak maka dia jadi harus mansub. gitu. Itulah Bun kenapa disebut namanya awamilun nawasih. Yang merusak ya. Iya. Karena kalau kita jadikan dia khobar, yang khobar itu harus marfu, dia nggak bisa karena dia mansub kan. Karena dia mansub, maka disebutlah dia tergolongnya adalah awamilun nawasih. Jadi saya membenarkan kepada Bunda tentang awamil ini. Supaya apa? Supaya kita tidak salah. Begitu juga kada. Kada wa akhwatuha itu nanti ada isim kada sama Khobar kada. khobar kada. Jadi isim kada sama khobar Kada. Khobarnya sama mansub ya Ustadz? khobarnya sama mansub, Bun. Nah, contoh umpamanya. Ya. Yakadul barku. Kada. Yakadul barku. Yakadul barku. Yakhtafu. Yakhtafu absaruhum. Absarahum. Kadul bar. Yakadul barku. Yakhtafu. Tofu. Absarahum. Nah. Sekarang yakadunya jadi apa nih? Isim kada. Hah? Yakadunya fi'il mudhari. Dari dulu fi'il mudhari. Ya, tapi dia masuknya kada wa akhwa Watuha. wa akhwatuha. Ya. Albarkunya jadi apa? Mafulun bih. Hah? Mafulun. Barku. Khobar kada. Jadi enggak. Khobar kada. Yakadul barku jadi apa? Khobar kada. Isim dulu. Kada. Isim dulu. Ini bukannya mustatir, Ustaz. Ada. Apa? Itu Adanya bukannya mustatir tuh. Tidak. Albarkunya pun jadi isim. Isim kada. Isim kada. Langsung ya. oh ini. Oh, Langsung ya. Biasanya ini disebut kalau kemudian kita dulu masih belajar tamyiz, ini fiil, ini fa'il. Datanya ini Bapak. Ini kita benerin. Ustaz beda dengan kana ya. Misalnya yakunu misalnya ya. Kan di situ kalau yakunu ada fa'ilnya. Kalau ini kada enggak ada ya? Kalau yakunu juga dia jadi isim kana, Bun. Maksudnya akan ada fa'il di dalamnya waw. Wawunya sebagai isim kana. Wawunya mana? Kalau yakunu misalnya. Kalau yakunu iya. Kalau yakunu gini iya, Bun. Misalnya kalau kana juga kan kalau enggak ini ada isimnya di dalamnya. Jadi mustatir enggak? Itu Ustaz. Kalau dia tidak ada yang marfu, ya, kalau dia tidak ada yang marfu, maka kemudian kalau dia ada yang marfu, maka isimnya zohir, Bun. Tapi kalau dia ada yang mansub, dia tidak ada yang marfu, maka mustatir. Tapi namanya isim kada atau isim kana. Bukan namanya fa'il, bukan namanya mubtada, gitu loh. Kada wa fatuha, kada wa albarku isim kana, isim kada. Ya, topu mudore lagi ya. Yang topu apa nih, Bun? Topu mudore. Mudore. Berarti fi'il mudore dari marfu'un. Marfu'un. Wa alamatu rafihi
Idhomatun dirotun akhirihi. Akhirihi. Betul. Fa'ilnya mana? Mustatir. Mustatir. Ya. Mustatir kembali kemana ya? Udu ila albarku nanti. Ini namanya fi mahali nasbin. Mahali nasbin. Mahali nasbin khobar kada gitu. Khobar Jadi kada. khobar ada. Oh, fi mahali. Ntar urusan. Ya, tofu. Tofu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Domirnya mustatir. Domir wa fa'iluhu. Absorohumnya tetap maf'ul ya. Mudhof dan mudhof. Ilaih. Itulah Bun, kenapa tadinya Bunda kan taruh ini namanya fi'il, ini namanya fa'il. Itulah namanya awamilun nawasih, merubah nih, merusak nih. Nah, fi mahali mana sih? Merusak yang ini nih. Ini Bun, fi mahalinya Bun. Nah. Ya, dan fi mahali nasbin khobar kada. Karena dia masuk, maka nanti di buku yang di launching untuk Yasir berikutnya ada kada wa akhwatuha. Oh, ada ya. Kenapa dia kada wa akhwatuha kita masukkan? Karena dia masuk awamilun nawasih. Jadi kana wa akhwatuha, kada wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, lana filil jinsi gitu ya. Itu masuknya kolom 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita sedang bahas kolom 1, 2, 3, 4. Oke, sudah Bun sampai sini? Sudah. Oke. Berikutnya ada inna wa akhwatuha. Begitu juga inna wa akhwatuha ada namanya isim inna sama khobar inna. Khobar inna. Gitu juga lana pilil jinsi. Ada namanya isim la dengan khobar la. Nah, gitu. Tapi dalam susunan setelah awamilun nawasih harus isim dulu baru khobar. Oh, setelah awamilul nawasih ketemunya harus isim dulu baru khobar. Ya. Maka kita lihat isimnya inna dia harus mansub posisinya. Khobarnya inna baru marfu. Berbeda dengan kana wa akhwatuha. Isim kananya dia marfu, khobar kananya baru mansub. Ini marfu. Ini dia namanya awamilun Nawasih. Yang lah juga Ustaz itu ya marfu ya khobarnya. Iya, khobarnya marfu. Tapi dalam susunan tarkibnya harus isimnya dulu baru khobarnya ya Bun? Iya. Oke. Bu Enda udah pulang Mbak. Belum itu sempat. Baru yang keempat namanya setelah ini baru kita ngi'rab ya.
Baru yang keempat namanya awamilul huruf. Apa? Awamilul huruf. Iya, awamilul huruf. Ya, namanya dia awamilul huruf. Apa saja awamilul huruf? Ada namanya huruf ila al istisna. Istisna. Jadi al istisna. Kemudian ada nida. Huruf nida. Ada kemudian harfu jarrin. Ada kemudian harfu nawasib. Baru berikutnya ada namanya harfu jawazim. Ya, namanya harfu jawazim. Al-istisna itu mengharuskan adanya mustasna. Nida itu mengharuskan adanya munada. Harfu jarrin itu mengharuskan ada isim majrur. Harfun nawasib itu mengharuskan adanya Jazm. fi'il mudhari mansub. Yang jawazim. Yang mana tuh yang Iya, jawazim? nawasib. Oh, nawasib. Kalau harfu jawazim itu mengharuskan adanya fi'il mudhari yang majzum. Nah, maka dilihat nih posisinya. Jawazim fi'il mudhari yang majzum. Harfun nawasib fi'il mudhari yang mansub. Harfu jarrin adanya isim majrur. Kalau harfun taukid termasuk nggak, Ustaz? Kalau harfun taukid tidak. Tidak. Dia harfun taukid itu masuknya awamilun nawasih. Oh. Mudhari. Sebab apa? Ada di sini inna wa akhwatuha. Ada inna, anna, itu masuknya namanya harfun taukid. La'alla namanya harfun tarajja, pengharapan. Gitu ya. Inilah yang disebut namanya amil. Jadi di metode Yasir ada namanya awamilul fi'liyah, apalagi awamilul ismiyah, terus awamilun nawasih, terus ada awamilul huruf. Ini yang masih kita jelaskan. Ada dua lagi awamilnya yang belum dijelaskan. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya nanti dijelaskan. Nah, jadi saya mau tanya sama Bunda. Kira-kira kalau ada fa'il, amilnya apa? Ini amil fi'il. Fi'il. Kalau khobar, amilnya apa? Mubtada. Kalau ada isim kana, amilnya apa? Khobarin, khobar kana. Kana. Kalau ada khobar la, amilnya apa? Isim la. Timla. Iya, lana filil jinsi. Lana fil jinsi. Kalau ada mustasna, amilnya apa? Amilnya Istisna. al-istisna. Kalau ada munada, Nida. jadi Bunda kemarin belajar di bahasa Arab yang marfuat, ini yang marfuat nih. Ya.
Yang mansubat, ini yang mansubat nih. Yang majrurat, ini yang majrurat. Yang majzumat, ini yang majzumat. Fi'il mudhari yang diawali dengan huruf jawazim. Wajib. Ada satu lagi yang sebenarnya dia adalah amil. Namanya adalah mudhof. Ini masuknya amil. Sebab apa? Harus ada mudhof ilaih. Jadi saya punya pendapat bahwa mudhof itu adalah amil. Gitu. Saya berpendapat bahwa mudhof itu adalah amil. Yang membuat apa? Membuat isim menjadi majrur. Gitu. Mengharuskan perubahan yang menjadi isim majrur atau bimahali jarrin. Inilah sepintas tentang amil. Ya, insya Allah mudah-mudahan kalau Bunda sudah bisa mengerti akan hal ini, insya Allah pelajaran untuk bahasa Arabnya sudah keren. Amin. Ya. Amin. Ini yang akan kita ulang-ulang aja, tenang. Ya. Kurang hari ini ingat, besok lupa, kita ulang. Iya betul. Ya. Hari ini lupa, besok kita ulang. Kita ulang-ulang-ulang. Sampai kapan? Sampai bisa. Ya. Gitu. Oke, sekarang kita masuk pada mengi'rab. Wala tuti' a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajha. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Kemarin sudah sampai mana ya? Sampai ini kan, Bu? Sampai Man, man. ya? Baru man. Baru man. Sekarang akfalna. Apa nih akfalna? Mana sih, Ustaz? Ini. Man alfalna. Oh, nah. Fi'il ya. Fi'il apa? Fi'il madhi. Nanti. Fi'il mudhari. Fi'il nanti. Apa mudhari? Fi'il madhi. Af'ala. Ya madi. Fi'il madi. Berakhirnya sukun. Af'ala ya. Abah nggak bisa masuk ya, Ustaz? Af'al. Ya, Iya, Pak ini Zul. saya coba Wazannya arahkan wazan dia. Dari tadi af'ala. belum masuk juga nih. Fi'il madi. Iya. Akfalna. Akfal. Fi'il. Madhi. Fi'il mabni ala sukun. Jadi fi'il apa namanya? Madi. Fi'il madi, pinter. Fi'il madi mabniun Sukun. ala Sukun. sukun. Terus Domir muttasil. domir muttasil. Ya, domir muttasil mabniun Ala sukun. ala sukun. Fi mahali Fima. Kali raf'in. Fa'ilun. fi mahali raf'in fa'ilun. Betul. Ya, fi mahali raf'in fa'ilun. Oke, sekarang karena sebelumnya ada isim mausul, maka setelahnya ini namanya apa? Selama Sifat.
Betul. Sifat. Silatul Silatul mausul. Arti kalau begitu jumlahnya, bentuknya adalah silatul mausul. Jadi jumlah fi'il wa fa'il gitu ya? Jumlah fi'il wa fa'il. Oke, sekarang kolbahu. Kolbanya? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansubun. Benar. Wa alamatu nasbihi? Hatun. Fathatun dhahiratun ala akhirih. Wa huwa mudhaf. Dia masuk mudhaf. Berarti hunya apa? Domir mutasil. Domir mutasil. Mabniun ala domi. Domir mutasil. Mabniun ala Domi. ala domi. Fi mahali? Fi mahali Jarin. 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 Fi mahali jarin jadi apa? Wa mudofile. Betul. Jadi mudofun ilaihi. Ya, jadi mudofun ilaihi. Jadi dia jadi mudofun ilaihi. Mandikri. Duduk. Oke, sekarang an. Ya, Mak. Jarin. Harfu jarin. Mabniun Sukun. ala sukun. Zikrina. Isim majrur. Yang mana? Majrurun. Isim majrurun. Zikrinya ya. Zikri. Isim majrur. Wa alamatu jarrihi Kasratun jahiratun ala akhirih. betul. Kasratun jahiratun ala akhirih. Wa huwa mudhaf. Betul. Dia ini termasuk mudhaf. Berarti nanya apa? Mudhafun ilaih. Tapi karena dia adalah bentuknya isim, gitu ya, maka disebutlah namanya tetap Domir isim domir Mutasil. mutasil. sukun. Mabniun Ala sukun. ala sukun Fi mahali jarin. fi mahali jarrin. Mudhafun ilaih. Siapa yang mengharuskan dia fi mahali jarrin? Zikri. Hah? Harfu jarin. An. Apa? Nya itu dari Annya. Enggak. Maksudnya gini. Siapa yang mengharuskan nanya ini tadi fi mahali jarrin? Oh, zikrinya itu. Hah? Mudhaf. Mudhaf. Jadi mudhaf ini adalah termasuk amil hakikatnya. Ya, termasuk amil. Sekarang saya tanya, zikri ini siapa yang membuat dia harus majrur? Huruf. Ini namanya huruf Jarin. jarin. Gitu. Sekarang saya tanya, siapa yang mengharuskan ini menjadi maf'ulun bih sehingga dia mansub bacanya? Itu ada fi'il
Failnya Akfalna. Akfalna ini artinya adalah fiil muta'addi. Fiil muta'addi. Dari mana kita tahu fiil muta'addinya? Ada tambahan hamzah sebelumnya. Aduh. Oh, itu salah satu ciri ya Pak Ustadz juga ya? Salah satu ciri. Ya. Fi'il muta'addi. Jadi apabila ada fiil, contoh umpamanya, ya, dakhola, artinya apa? Dakhola. Fi'il madi. Fi'il madi, betul. Artinya apa, Ma? Masuk. Betul. Masuk. Sekarang pertanyaannya, masuk itu fiilnya lazim atau muta'addi? Lazim. Dah, dia dia lazim. Terus gimana untuk menjadi dijadikan dia menjadi muta'addi? Tinggal ditambah saja dengan hamzah. Oh. Jadi adkhala. Kalau yang ini artinya masuk, yang ini artinya memasukkan. Adalah lazim. Ini adalah lazim. Kalau mau jadi apa tadi? Adkhala itu jadi apa tadi? Yang dakholanya ini lazim, yang adkhala. adkholanya ini menjadi muta'addi. Mujarotnya sama nggak? Tidak. Sama. Sama mujarotnya. Mujarotnya tetap dakhola. Ingat, dakhola itu mujarot. Gitu. Ya, ini namanya adalah sulasil mujarot. Sulasil. Kalau yang ini namanya adalah Majid. sulasil majid. Dia sulasi tapi ada Ustadz, ada istilah baru itu Pak Ustadz ya? Benar Bun. Saya baru dengar Pak Ustadz ini istilah sulasil. Benar. Ini Bun namanya sulasil mujarot. Sulasil mujarot itu artinya adalah dia itu asli 3 biji, 3 huruf. 3 huruf. Nah, kalau yang majid ini, arti majid itu artinya tambahan, Bun. Bu Wiwi. Iya, Pak Ustadz. Tambahan. Sulasi itu artinya 3. Iya. Ya. Maka dakhola sama adkhola ini, ya, itu mujarotnya sama. Dakhola. Maka disebutlah namanya sulasi. Sulasi mujarot itu artinya belum ada tambahan, masih asli murni dia, Bu. Mujarot. Tapi kalau dia kemudian majid, itu artinya sudah ada tambahan. Apa adkhola ini tambahannya, Bun? Hamzah. Inilah gara-gara ada kemasukan hamzah ini, maka dia disebut majid, bukan mujarot lagi. Gitu. Ya, gara-gara ada ini. Jadi kalau Bunda ditanya, dakhola sama adkhola, mujarotnya apa? Dakhola. Ini mujarotnya. Gitu. Ini yang disebut mujarot. Tapi kalau yang ini namanya sudah bukan mujarot. Sebab ada majidnya, ada tambahan hamzah. Contoh lagi umpamanya. Dakhola. Oh, pakai tasdid, pakai tasdid. Oh, ada lagi. Ya. Kalau dia ada tasdidnya ini, itu juga namanya bukan mujarot. Tapi namanya Majid. Kenapa disebut majid? Karena ada tambahan. Betul, karena ada tambahan.
seakan-akan hurufnya ini double gitu. Contoh lagi umpamanya. Jadi dakhola. Gitu. Ada tambahan apa? Alif. Alif. Ini namanya majid. Majid. Ya, ini namanya majid, namanya tambahan. Jadi hari ini Bu Wiwi tambah istilah. Ada namanya sulasil mujarrad, ada namanya sulasil majid. Kenapa disebut sulasil majid? Karena ada tambahan. Adkhola tambahannya adalah hamzah. Dakhola tambahannya adalah tasdid. Dakhola tambahannya adalah alif. Tambahan tuh kayak imbuhan yang kalau kita belajar mujarad dulu ya Pak Ustadz ya, waktu di Tamyiz itu kayak apa kalau yang fathah itu apa ya? Dola itu ya. Iya, tada tola itu kan. Tada tola itu ya. Iya, yang kemudian alif waw ya. Tasdid tada tola itu namanya tambahan. Itu majid. Apabila sudah ada itu, maka itu namanya bukan mujarrad sebenarnya. Namanya majid. Gitu. Namanya majid. Jadi sebenarnya yang awalan, sisipan, akhiran, itu sebenarnya tambahan. Bukan mujarrodnya. Gitu. Gara-gara itulah kita menemukan rumusan dari tambah awalan, sisipan, akhiran. Tambahan sisipan akhiran itu sebenarnya yang sangat membantu pada saat penyusunan metode ini adalah metode Granada. Karena waktu penyusunan metode tamyiz pun pada saat itu kita nyontek kepada metode Granada. Ustadz Bunyamin LC penulisnya. Jadi nanti kalau Bunda kemudian buka Granada untuk mencari mujarrad, itu mirip dengan Granada. Karena kita merujuknya kepada metode Granada. Itu. Cuman bedanya di Granada itu tidak ada lam. Di tamyiz ditambahin lam. Ada tolah. Gitu. Itu bedanya. Oke, lanjut. Ya. Kita mungkin ini nggak begitu lama nih. Setelah selesai ini habis nih. Karena takutnya maghrib lagi kayak kemarin. Sebentar lagi. Oke, sekarang Bun. Wattaba'a hawahu. Wanya apa ini? Maf'ul Mabniun. Mabniun fathi. Oke, terus. Taba'a ma'tuf. Taba'a ma'tuf dzikri ya? Hah? Taba'a ma'tuf dzikri. Ini awalnya atop Ustaz. Yang mana sih? Atop. Iya, mabniun alal fathi. Ya, ittaba'anya apa? Ma'tuf ke dzikri. Taba'a. Ya, maktub. Maktubnya kemana? Dzikri. Tidak. Kalau dia maktubnya ke zikri, dia harus majrur. Kolba. Kolba apa kemana? Dia harus ke fi'il juga. Maktubnya ya. ke wa. Zikri kan fi'il, Ustaz. Zikri kok fi'il sih, Bu? Bukan. Ini udah kita buat isim majrur. Zikri majrur kan? Zikri majrur. Zikri isim.
Iya. Sekarang ittaba'a ini apa? Fi'il? Tuti dong. Fi'il madi. Fi'il madi. Mabniun? Mabni al-fathi. Alal fathi. Jadi Coba. maksudnya kemana Ustaz? Apa? Maksudnya dia kemana? Oh, Kalau dia fi'il maksud. lagi Fi'il sebelumnya. mana? Tuti. Tuti kan ini. Najum. Apa? Tuti jajem kan? Kalau maksudnya ke tuti. Iya, Maksudnya itu kan apa? Fi'il kan? Oh. Berarti sama jumlah fi'liyah juga ininya, atopnya. Iya, nggak kudu madi atau madi lagi enggak kan? Enggak. Gitu. Dia ke jumlah fi'liyah ke fi'liyah lagi. Atopnya kemana jadi wataba'a? Tuti. Tuti ya. Terus, saya mau tanya nih. Ittaba'a ini ada tasdid enggak? Ada. Nah, berarti dia kalau begitu pertanyaannya mujarot atau majid? Majid. Majid. Mujarotnya apa? Taba'a. Taba'a. Iya. Tabi apa taba'a? Mujarotnya taba'a. Nah. Majidnya apa? Majidnya Tasdidnya itu. Alif sama tas. Alif sama tasdid. Tasdid. Sama tasdid. Gitu. Iya. Wazannya Berarti kalau begitu tambahannya ada dua. Ada dua. Sama ta ya. Alif sama ta. Jadi wazannya wazan ifta'ala betul nggak Ustaz? Apa? Wazannya. Wajannya. Nih, coba. Kalau dua berarti masuknya di sini kan? Ini yang tambah satu, ini tambah dua. Ya, berarti mujarotnya yang mana? Ya. Mujarotnya adalah ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu. Ala yafta'ilu. Ta'ala yafta'ilu. Jadi tambahannya alif sama ta. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mustatir. Fa'ilnya mustatir. Udah ketemu fi'il, sudah ketemu fa'il. Sekarang hawahunya jadi apa? Jadi maf'ulun. Jadi maf'ulun bi. Hawanya jadi maf'ulun bi. Berarti maf'ulun bi mansubun. Wa alamatu nasbihi Fathatun. Ala akhirih. Fathatun. Muqaddarah. Betul. Ada itu. Muqaddarah. Ilatnya ya. Karena ini kan. Ya. Ada alif. Jadi muqaddarah ala apa? Alif. Alif. Ini yang kemarin diterangkan sama Pak Suryana. Lita ajuri. Jadi yang muqaddarah itu apabila yang berakhiran alif ya gitu. Alif. Yang kebanyakan sih alif sih. Ya. Gitu. Kalau kemudian yang ya sama apa itu biasanya yang marfu aja. Oh, gitu. Biasanya kalau yang mansub dia kelihatan. Oh, kalau mansub alif ya. Kalau yang alif dia harus muqaddarah ya. Pak Ustadz itu huwanya itu kalau dia muqaddarah. Nah, muqaddar sesudahnya ilatnya itu di mana? Nanya itu atau sesudah itu ada kata yang dihapus ya Pak Ustadz? Enggak ada na, Bun. Itu muqaddarahnya dari mana huwanya? Hawa.
Hawahu. Alifnya ini Bun, alifnya nih. Alif bengkok. Oh, alif bengkok. Awasnya alif bengkok itu awalnya. Jadi dipanjangkan. Berarti Wah. Bu Maryam udah hatam nih. Soalnya udah tahu alif bengkok. Dulu kata orang tua, belum tahu alif bengkok aja sudah sok-sok ngajarin, katanya gitu kan. Kalau Bu Maryam udah tahu nih alif bengkok. Mantap. Dah, karena dia hawa, dia maf'ulun bi, dia fathatun muqaddarah, dia juga menjadi Mudhof. Mudhof termasuk amil enggak? Amil. Berarti setelahnya apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Jadi nanti kalau kemudian Tanya nih wataba'a itu domirnya apa ya Ustaz? Hiya atau anta nih Ustaz? domirnya huwa. Huwa. Oh huwa ya, karena dia tadi kan istilah ya. Oh iya. Karena kan mustatir kan? Iya. Mustatir. Huwa ya. Kalau fi'il madi mustatir pasti kemudian huwa. Huwa. Kalau dia fi'il mudhari mustatir baru tinggal lihat awalnya. Kalau awalannya ya berarti kemudian huwa. Kalau awalannya ta, kemungkinan bisa hiya dan bisa anta. Kalau hiya jawazan, kalau anta Wujuban. Gitu. Kalau Anna, anta. ana. Kalau Nahnu. Mantap. Udah lulus Bu dia, udah. Dia udah lulus. Dia udah lulus. Tinggal dilatih menulis nih Bu dia terus. Ya Allah, kalau dulu Bu dia di usia 25, Udah sangat Ustaz. udah bisa mengirob begini. Sekarang jadi trainer metode Yasir nih. Aduh, dapat Ustaz ya. Ya Pak Suryana ya? Betul. Kita dapat trainer Bu dia ini. Aduh, Kenapa? Cerdas, Bu dia cerdas. amin. Kalau pulang yang wujuban tadi gimana Ustaz kalau huwa? Nah gini, khusus yang wujuban. Nah, ya, kalau dia fi'il madi, ya nih, kan dia ada fi'il madi, ada fi'il mudhari. Ada lagi fi'il Amr. Fi'il nahi itu fi'il mudhari sebenarnya. Ya. Fi'il madi dia ini kita bicara tentang mustatir. Ya, kita bicara tentang si mustatir. Kalau fi'il madi berarti mustatirnya Huwa. Mustatirnya huwa. Gitu. Ya. Mustatirnya huwa. Terus dia kalau hiya harus ada namanya tanya lit taknis. Gitu kan? Jadi menandakannya kalau yang hiya itu ada Taknis. Oke. Kalau fi'il mudhari kita lihat awalnya. Kalau awalnya itu ya, maka dia huwa. Kalau awalnya itu ta, bisa hiya, bisa anta. Kalau hiya itu namanya jawazan. Kalau anta itu namanya wujuban. Nah, itu yang membedakan. Kalau kemudian awalnya a berarti Anak.
Awalan. Iya. Kalau awalannya na, berarti Nahnu. nahnu. Dan ana sama nahnu ini maksudnya wujuban. Kalau yang huwa itu maksudnya jawajan. Oh, Jadi anta ya. Iya. selama ini jadi pertanyaan saya. Alhamdulillah. Berarti saya bisa menjawab pertanyaannya itu, Bun. Selama ini pertanyaan terpendam. Pak Suryana, selama ini tuh pertanyaannya terpendam, no. Sekarang nggak dibongkar, Ustaz. Sekarang udah dibongkar. Ibarat bisul mah udah pecah gitu. Ya, latihan terus. Ana, nahnu, anta. Kalau dia amar, mustatirnya anta. Anta ini maksudnya wujuban. Wujuban. Maksudnya wujuban. Ini bicara yang tentang mustatir. Kita lihat fiilnya. Kalau fiil madi, mustatirnya huwa. Syaratnya dia menjadi mustatir huwa apabila di depannya tidak ada yang marfu, maka jadi mustatir. Begitu juga mustatirnya hiya, tanda pertamanya harus ada tataknis. Apabila di depannya tidak ada yang marfu. Kalau ada yang marfu, maka mustatirnya hilang. Sebab apa? Fa'ilnya itu menjadi johir. Bukan mustatir. Gitu. Kalau fi'il mudhore, baru kita lihat. Kalau awalannya ya, maka kemudian huwa. Huwa itu jawazan. Begitu juga apabila tidak ada di depannya marfu. Itulah kenapa dia jawazan. Ya, itulah kenapa dia disebut jawazan. Begitu juga kalau kemudian di sini ta, kemudian di depannya itu tidak ada yang marfu, bisa jadi hiya sama anta. Kalau hiya berarti jawazan. Kalau anta wujuban. Gitu. Kalau yang sudah wujuban, sudah pasti setelahnya itu tidak ada yang marfu. Ya, sudah pasti tidak ada yang marfu. Kalau ada yang marfu, aneh itu berarti. Itulah bedanya wujuban sama jawazan. Jawazan itu, Bun, masih ada ketentuan namanya zohir. Syaratnya itu kalau di depannya ada marfu. Kalau tidak ada marfu, barulah kita buat namanya mustatir jawazan. Mustatir jawazan. Kira-kira sampai situ bisa dipahamin, Bun? Iya. Oke. Sekarang terakhir nih. Wa kana amruhu furuto. Ada kana. Isim kana. Iya. Ada kana berarti kana wa akhwa tuha. Fi'il madinah nakis. Mabniun alal fathi. Amru jadi apa? Amru menjadi isim kana. Isim kana. Padahal tadi ini kana ini adalah fi'il. Tapi amru ini jadi isim kana. Itulah disebut kenapa si kana tadi ini namanya adalah awamilun nawasi. Karena apa? Nawasi. Karena apa? Karena dia merusak tatanan. Ya, merusak di sini fi'il seharusnya fa'il, dia menjadi isim kana. Isim kana. Gitu dia. Itu karena awam nawasi gitu. Karena adalah fi'il. Fi'il madinakis mabniun alal fathi. Oh gitu. Seharusnya kan setiap fi'il mabni
habis itu fa'il kan? Iya. Tapi karena dia ini masuknya awamilun nawasi, maka fa'ilnya hilang menjadi isim kana. Itu yang dimaksud namanya awamilun nawasi. Merusak. Berarti amru. Berarti kananya fi'il, amrunya itu isim kana. Isim kana. Jadi bukan fa'il, tapi isim betul. kana. Itulah Bun, kenapa disebut tadi kana itu termasuk awamil nawasi. Ini nih. Karena dia merusak nih. Seharusnya fa'il, jadinya isim isim kana. Kalau tidak ada kananya, dia seharusnya jadi mubtada. Jadi Karena mubtada. ada kananya, seharusnya dia jadi fa'il. Karena dia tidak masuk mubtada dan tidak masuk fa'il, dia punya nama sendiri. Namanya isim kana. Itulah namanya amil nawasih. Nawasih. Kira-kira jelas nggak? Jelas. Nih saya ulang. Kalau tidak ada kana, maka isimnya ini jadi Mubtada. Kalau ada kana, seharusnya dia ini jadi fa'il. Tapi karena kana ini masuk awamil nawasi, merusak, jadinya dia ngambil tengah-tengah, nggak jadi mubtada, nggak jadi fa'il. Dia punya nama sendiri, namanya isim Kana. Isim kana. Gitu. Posisinya tetap marfu. Iya. Itulah dibilang namanya awamilun nawasih. Isim kana marfuun gitu. Mabniyan ala. Jadi isim kana marfuun wa alamatu rafihi. Iya, marfuun. Wa alamatu rafihi apa, Bun? Dhammatun johiratun. Ala akhirihi. Wa huwa jadi mudhof. Mudhof masuk amil. Hu-nya jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Hu-nya jadi mudhof ilaih. Purutonnya jadi apa? Khobar kana. Khobar, betul. Jadi khobar kana. Khobar kana posisinya Mansub. Nah, ini rumusannya nih. Nanti di buku baru ada ini, tenang aja. Masih lama. Ya. Masih lama dong. Khobar kana masuk ke mansub. Jadi nanti yang kemarin Pak Suryana bilang, Ustadz kita harus belajar marfuat, mansubat, majrurat. Inilah dia Pak pelajarannya. Mansubat, marfuat, mansubat, majrurat. Baik Bun, sampai sini selesai i'rabnya. Kira-kira kita terjemahin yuk. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Diterjemahin wasbir. Dan Yang mana? Bersabarlah. Dan wasbir. Bukan bersabarlah nih artinya nih. Engkau bersabarlah. Enggak, di sini ada maf'ul. Jadi sabarkanlah. Sabarkanlah dirimu. Iya, nafsaka, dirimu sendiri. Maaf beserta orang Masya Allah. Ya, sabarkanlah wahai Muhammad dirimu sendiri. Jadi kira-kira yang membuat sabar itu siapa? Allah. Ternyata kita bersabar aja nggak cukup, Bun. Ya, tingkatan yang paling tinggi dalam kesabaran itu ternyata adalah sabarkan dirimu sendiri. Sabarkan. Ya. Kita yang diperintahkan Allah ya untuk apa? Menyabarkan diri kita sendiri. Jadi sabar itu nggak ada batasnya. Maka kenapa kajian saya yang di Yasir reguler itu kajiannya ayatnya sabar aja.
Tapi orang banyak sampaikan begini, Ustaz. Orang bersabar itu ada batasnya, dia bilang. Iya. Orang bersabar itu? Orang bilang biasa orang kalau sudah marah sekali kan dia bilang begini. Sabar itu ada batasnya, ya. Berarti nggak sabar dia ya, Pak? Iya. Sementara Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, sabarkan dirimu sendiri. Dan engkau sabarkanlah dirimu sendiri, wahai Muhammad. Kepada siapa? Ma'alladzina, bersama orang-orang yang yad'una, mereka menyerukan, mereka memanggil Rabbahum, Tuhan mereka. Allah maksudnya. Bil godawa. Bil goda, ya. Ini bacanya bil godawa atau bil goda nih? Bil goda. Bil goda. Bil godawati. Wasbira. Ini bacanya bil goda atau bil godawati? Bil godati. Bil godati. Wawunya ada tanda. Wawunya apa nih huruf wawunya? Wawunya ada. Bil godawat. Enggak ada tanda. Goda. Nah, ini kalau kayak gini harus belajar kiroat nih. Ini nanti saya tanyain lah sama guru kiroat dulu. Betul. Bil godati. Bil godati kayaknya. Bil godati di sini. Bil godati. Bil godati, Ustaz. Kalau godawa ada alif lagi depan wawunya. Ini enggak ada. Soalnya di tulisannya ada yang wawunya itu tidak ada alif. Di dalam tulisan yang satunya lagi, di dalnya itu yang alifnya panjang gini kan? Oh, kalau itu ada. Ada berapa? Oh, bil godati. Itu menunjukkan panjang tuh, Ustaz. Buat mat itu. Iya, betul. Tapi satu Quran dia menunjukkan di sini panjangnya. Iya, yang ini nggak ada. Ya, itu kalau di Quran itu. Ah, nanti coba ya. Saya mau tanya sama guru kiroat dulu. Itu bacanya bil goda, ya. Godawati. Ya. Goda itu mujaladnya apa, Ustaz? Tuh lihat aja, Ustaz. Goda itu mujaladnya apa? Merah tadi. Enggak, karena kalau kiroat, dia menurut Imam siapa itu berbeda, Bun. Artinya sama. Nah, di dalam waktu pagi, wal asyi, dan waktu petang. Yuriduna, mereka itu menginginkan wajhahu, wajahnya Allah. Maksudnya apa? Mereka itu menginginkan keridhaan Allah, mereka itu menginginkan ketemu dengan Allah. Jadi kita berdakwah ini, ya, tujuannya kemari nih. Ya, kita setiap Sabtu Minggu gitu. Kalau di sini goda sama asi sama Isa. Ya, sama Isya. Kita belajarnya bukan pagi petang. Cuman Sabtu Minggu. Sabtu Ahad. Jadi sabat gitu ya. Sabat. Jadi sabat. Sabtu Ahad gitu. Sementara orang-orang yang di sini berdakwanya pagi dan petang. Wala ta'du ainaka anhum, katanya. Dan janganlah engkau palingkan kedua matamu itu, kedua mata engkau ya Muhammad, anhum, dari mereka. Turidu, kamu menginginkan, karena engkau menginginkan zinatul hayatid dunya, menginginkan zina itu kehidupan, perhiasan, al-hayat, kehidupan, ad-dunya, dunia. Wala tuti, dan janganlah engkau patuhi, man aghfalna, siapa orang yang aghfalna, ya,
kami telah melalaikannya, gitu. Ya, kami telah melalaikannya. Qalbahu, hatinya. An zikrina, dari mengingat kami. Gitu. Wattaba'a, dan dia itu menuruti hawa nafsunya. Wakana, dan dia itu amruhu, perkara furuto, yaitu dalam melewatin batas. Ya, kurang lebih begitu artinya. Nanti bisa dibaca tafsirnya bagaimana gitu ya. Tapi insya Allah ya, besok kita akan lanjut kepada ayat 29. Ini baru 28, Bun. Jadi semakin lama bukan semakin cepat belajarnya, Bun, semakin lambat. Betul, bagus. I'rabnya semakin lambat. Lebih Baik, jelas. Bunda dan Ayahanda semuanya, saya kembalikan lagi ke Pak Suryana. Makasih, alaihi. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmunya. Alhamdulillah banyak sekali yang sudah disampaikan kepada kita semuanya. Terus saya mau menambahkan sedikit Bapak Ibu untuk mengingat. Jadi kana wa akhwatuha, ya. Kalau setelah kana, maka dia dipastikan setelahnya isim. Ya, jadi kalau ada kana pasti ada isim-isimnya, itu adalah isim kananya. Jadi kalau setiap kita membaca ada kana, maka dipastikan setelahnya itu isim gitu. Nah, tinggal cari isim kananya. Sama juga kalau kana wa akhwatuha itu fi'il ya. Kalau inna wa akhwatuha itu isim. Semuanya saudara-saudara kana itu adalah isim. Jadi setelah kana, maka setelahnya pasti isim, bukan fi'il tuh. Itu pasti salah. Jadi semuanya isim. Jadi kana wa akhwatuha, terus inna wa akhwatuha itu masuknya di mubtada khobar. Jadi mubtada itu kan isim ya. Jadi dipastikan kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, terus yang satu lagi tadi itu masuknya ke mubtada khobar. Jadi dia merusak tatanan i'rabnya mubtada khobar yang tadinya rofa marfu jadi nasab marfu nasab ya tadi ya. Kalau yang inna berarti nasab marfu. Kalau yang kana marfu nasab. Jadi itu untuk tambahan aja Bu, untuk mengingat-ingat, untuk memudahkan kita. Jadi kalau ada inna cari isim, pasti ada isimnya tuh. Gitu. Kalau kita ketemu mubtada itu harus ada khobarnya. Jadi setelah kalau kita ada mubtada pasti ada khobarnya. Kalau ada isim ina, nah itu pasti dicari khobar inanya itu. Harus sampai dapat itu. Kalau nggak dapat berarti isimnya sempurna itu. Karena dia termasuk amil itu. Iya. Baik Bapak dan Bu sekalian. Jadi untuk ini ya, untuk tadi yang Bu Wiwi tadi ada apa? Sesuatu yang baru, tadi ada mujarab, Sulasil Majid. Sulasil Majid. Insya Allah nanti saya share Bu, ada apa kayak ringkasannya gitu ya. Insya Allah nanti saya share di grup. Jadi kalau berikutnya baru kita bahas pelan-pelan. Artinya ada waktu setelah baru nanti kita bahas itu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini waktu sudah mau masuk maghrib. Maka kita akhiri pertemuan kita sampai di sini dulu dan mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Terima kasih Pak Sur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya, nanti latihan lagi di grup. Insya Allah. Masya Allah. Biar kita tambah lancar. Iya, Pak Sur. Amin. Iya. Aduh.
Kita tutup ya.